Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda semua? Saya berdoa mudah-mudahan diri kita senantiasa dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang semangat, dan apapun aktivitas kita, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk segera menuntaskan itu semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, saya sudah lama tidak menyapa dan tidak mengisi di channel YouTube Lampung Cerdas ini, teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan yuk bareng-bareng kita belajar. Yuk bareng-bareng kita sharing, teman-teman semua. Semoga 1-2 peristiwa yang akan kita pelajari, 1-2 kalimat yang bisa kita cerna, itu bisa menciptakan satu magic moment, satu aha, untuk kita bisa mendapatkan sesuatu dan kita pegang di dalam bekal kehidupan untuk menuju kesuksesan. Nah, saya sudah lebih dari 6 bulan terakhir itu betul-betul memiliki program. Dalam 1 bulan minimal berjumpa, bersilaturahmi dengan 25 orang. Baik secara tatap muka ataupun secara virtual. Nah, saya selalu istiqomah lakukan itu. Dan rata-rata 1 minggu 3-4 kali pertemuan silaturahmi dengan orang-orang terpilih, terseleksi, yang tentunya saya pengen mendapatkan banyak belajar, saya pengen mendapatkan banyak pengalaman dari orang-orang yang saya temui. Nah, dari 6 bulan terakhir, teman-teman semua, jika saya diizinkan untuk sharing pada kesempatan ini, saya melihat ternyata ada beberapa faktor utama, yang menghambat seseorang untuk sukses. Jadi, semua orang pasti menginginkan kesuksesan. Semua orang pasti menginginkan pertumbuhan dan percepatan. Serta semua orang menginginkan kebahagiaan. Tetapi fakta dan realita yang ada, tidak semua mereka bisa sampai di momentum itu, bisa merasakan hasil akhir yang sangat membahagiakan dan bisa betul-betul mencapai semua kebutuhan dan keinginan di dalam konteks impiannya. Lalu menarik nih, saya pelajarin, saya pahamin, dan saya eksekusi, serta bertanya lebih dari 50 orang-orang sukses yang saya kenal. Dan saya menemukan benang merahnya. Ternyata, sekali lagi saya katakan, ada beberapa faktor yang menghambat anak muda secara khusus untuk sukses. Apa itu? Yuk kita bahas secara matang. Yang pertama, teman-teman semua, ternyata banyak di antara orang nggak sukses-sukses, sementara sudah memiliki impian, sudah memiliki rencana, tapi nggak sukses-sukses, nggak berhasil-berhasil. Itu kenapa? Karena kebanyakan di antara orang-orang itu selalu memusingkan, memikirkan penilaian orang. Jadi, gue punya rencana ini nih. Kalau gue eksekusi, kalau berhasil nanti gimana tanggapan orang? Kalau nggak berhasil, gue malu nanti diejek sama orang. Lalu di saudara-saudara nanti malah ngenyinyirin. Kemudian tetangga-tetangga malah ngogekin gitu-gitu. Dan ini banyak banget. Sehingga mereka tidak jadi untuk mengeksekusinya. Sehingga mereka tidak jadi mengimplementasikan semua rencana-rencananya. Sekalipun dieksekusi hanya 15-20% saja. Nah, ini faktor paling banyak. Seseorang nggak jadi sukses dikarenakan terlalu berat dan terlalu memikirkan penilaian orang terhadap saya nantinya seperti apa. Nah, maka teman-teman semua, yuk kita self talk, yuk kita bicara dengan diri kita sendiri, yuk kita introspeksi diri. Apakah kita di dalam zona ini? Apakah kita berada di dalam circle yang seperti ini? Jika iya, pilihannya 2.
Anda change, Anda berubah, Anda kontrol diri Anda batasi sikap-sikap yang ke arah negatif itu. Lalu Anda perbaiki, lalu Anda yakini diri Anda. Nggak penting untuk mendengarkan pendapat orang yang menunjukkan ke arah yang negatif. Kita hanya fokus pada 20% pembicaraan orang yang menasehati, yang menyarankan hal-hal yang positif, yang memberikan solusi atas percepatan yang ingin kita tuju. Yuk berubah dari poin pertama ini, karena poin ini sangat banyak orang yang mengalaminya. Apakah ini termasuk Anda? Jika iya, yuk change, berubah. Jika ada orang yang sudah berhasil merubahnya, maka saya yakin Anda juga pasti mampu dan sangat bisa melakukannya. Ini faktor paling utama yang kebanyakan millennials, anak muda melakukan ini, sehingga dia nggak sukses. Yang kedua, kenapa orang-orang itu udah punya persiapan, punya kemauan, punya keinginan tapi nggak sukses-sukses? Itu karena mereka takut untuk keluar atau meninggalkan lingkungan yang buruk atau yang biasa saja. Jadi gini teman-teman semua, ternyata secara fakta dan realita, kebanyakan kita nih, gua dulu lah kira-kira 6 tahun yang lalu, atau Anda saat ini gitu yang masih dalam zona ini, kita nggak bisa sukses, kita nggak bisa mencapai, kita nggak punya motivasi, bahkan jangankan mencapai deh, jangankan menuju cita-cita itu deh, termotivasi untuk melakukannya aja enggak. Itu salah satu faktor terkuatnya juga, yaitu kita enggan atau bahkan nggak mau atau bahkan takut untuk meninggalkan lingkungan yang biasa aja atau meninggalkan lingkungan yang buruk. Teman-teman semua, dengan berat saya pengen mengatakan bahwa lingkungan Anda saat ini menentukan masa depan Anda. Lingkungan Anda saat ini menentukan siapa Anda. Jika Anda menginginkan kesuksesan, maka cek lingkungan Anda saat ini. Jika Anda menginginkan kebahagiaan, maka cek keadaan lingkungan Anda sekarang. Karena itu sangat menentukan. Cek 10 sampai dengan 20 orang terdekatmu. Bagaimana mereka? Karakternya, privilege-nya, kemudian attitude-nya, skill-nya, energinya, mindset-nya. Cek deh. Cek dan tanyakan hati nuranimu. Jika mereka tergolong orang pola yang biasa saja atau bahkan lebih buruk karena kegiatannya mayoritas ke hal-hal yang buruk, ke hal-hal yang negatif, maka saya titip ini, yuk kita bareng-bareng lakukan. Tinggalkan mereka sejenak, bukan untuk melupakan, tapi bergeser haluan sejenak, karena kita beda visi. Maka teman-teman semua, carilah lingkungan yang positif, yang energinya baik, yang karakternya baik, dan pastikan supaya Anda bisa lebih cepat menggapai tujuan dan cita-cita Anda, menggapai kesuksesan dan kebahagiaan yang Anda bayangkan, yang Anda harapkan. Pastikan Anda temukan lingkungan yang tepat, serta Anda pilih, ini plusnya, Anda cari lingkungan-lingkungan yang memiliki satu visi dengan Anda. Jika Anda sudah memiliki goals, sudah memiliki planning, dan Anda menemukan orang-orang lingkungan yang tepat, dan Anda menemukan mereka yang memiliki satu visi dengan Anda, saya yakin Anda akan jauh lebih bergairah, lebih semangat, lebih optimis, dan lebih yakin untuk mampu mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, dan itu semua milik Anda. Kemudian apalagi faktornya? Yang ketiga, faktor yang paling menunjang selanjutnya yaitu tidak memiliki mentor. Ini sering banget saya katakan. Jadi belajar yang paling baik menurut saya adalah belajar dari kesalahan-kesalahan orang-orang yang sudah sukses. Sebagai contoh, jika ada seorang pengusaha yang usianya sudah 40 tahun, menjalankan bisnis sudah lebih dari 30 tahun,
Bayangin, menjalankan bisnis sudah lebih dari 20 tahun, anggaplah lebih dari 20 tahun. Seberapa banyak kegagalan yang dia lakukan. Lalu Anda pelajari itu dan Anda pahami faktor terjadi masalah itu seperti apa, solusinya bagaimana, menyikapinya apa, jalan keluarnya di mana. Maka Anda, jika Anda mempelajarinya serius dan fokus, maka Anda akan merasa lebih hemat 20 tahun. Artinya Anda tidak perlu mengalami masalah-masalah yang dulu pernah mereka lakukan. Itu poin plusnya jika Anda memiliki mentor. Plus yang kedua adalah jika Anda memiliki mentor, Anda tidak hanya sekedar belajar tentang pengalaman mereka, tapi Anda akan mendapatkan arahan, Anda akan mendapatkan pendampingan, Anda akan mendapatkan pembinaan, sehingga Anda bisa lebih terarah, bisa lebih cepat untuk mendapatkan impian-impian Anda. Nah, 3 faktor ini yuk bareng-bareng kita evaluasi diri kita. Sudahkah ini kita lakukan, perbaiki dengan baik? Sudahkah ini kita punya dengan semaksimal kita untuk bisa mendapatkan itu semua? Saya yakin teman-teman semua. Semua itu butuh proses, oke? Sebatang bambu, oke? Pohon bambu itu untuk bisa tinggi, tumbuh dan menjulang, itu butuh proses, itu butuh waktu. Nah, lakukan 3 hal ini, perbaiki 3 hal ini, rubahlah hal-hal ini ke arah yang lebih baik. Pastikan Anda tidak memikirkan apa pikiran orang, tidak memikirkan penilaian orang. Anda fokus pada tujuan Anda. Pastikan Anda change diri Anda ke lingkungan-lingkungan yang positif, ke lingkungan-lingkungan yang baik, dan pastikan juga Anda harus mencari lingkungan yang satu visi dengan hidup Anda. Dan yang ketiga, pastikan Anda memiliki mentor. Hanya sesimpel ini. Jika Anda lakukan dengan istiqomah, Anda tuntaskan ini semua, saya yakin 100 hari ke depan paling lambat hidup Anda akan jauh lebih termotivasi, akan jauh lebih semangat, akan jauh lebih cepat mendapatkan keberhasilan-keberhasilan dalam hidup Anda. Teman-teman semua, lakukan dengan versi terbaikmu, lakukan dengan sesuka hatimu, dan lakukan ini dengan penuh kegembiraan. Karena kebahagiaan bukan menjadi satu tujuan, dan karena kebahagiaan itu adalah teman perjalanan menuju kesuksesan. Oleh karenanya teman-teman semua, lakukan dengan bahagia, jalani dengan bahagia, dan sampailah dengan bahagia. Jika Anda masih bingung bagaimana mendapatkan kebahagiaan itu, maka pesannya, jangan terlalu banyak syarat untuk bahagia. Bila perlu, tidak ada syarat untuk bahagia, karena saya harus selalu bahagia. Terima kasih teman-teman semua, dan lakukan ini sebagai ikhtiar sebagai manusia. Lakukan ini sebagai ikhtiar hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, semua ini dan sebaik-baik skenario adalah skenario-nya Tuhan Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya teman-teman semua, kita sebagai manusia hanya akan terus-menerus menyempurnakan langkah. Dan di sini saya yakin, sukses itu memiliki pola dan gagal pun memiliki pola. Bahagia itu memiliki pola dan tidak bahagia pun itu memiliki pola. Artinya kita temukan metodologi dan kerangka berpikir untuk bisa bahagia, maka Anda akan selalu bahagia. Maka Anda akan cepat mendapatkan kesuksesan yang ada di mindset dan pikiran Anda. Seraya lakukan yang terbaik, maksimalkan doa, lakukan bahkan dengan sedekah brutalnya. Jadi doa maksimal, sedekah brutal, lalu pasrahkan semuanya pada Tuhan. Karena sebaik-baik skenario adalah skenario Allah, skenario Tuhan, skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman semua. Yuk berubah, karena dari sini kita bisa merubah diri kita. Kalau bukan kita, mau siapa lagi yang akan merubah diri kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.